Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Masih pada pembagian polinomial dan pada bagian ini nanti akan saya sampaikan pembahasan dari soal-soal latihan yang pernah saya berikan di dua pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pembagian polinomial seperti itu. Nah, bagaimana? Mari kita lanjutkan. Di bagian pertama, saya memberikan 3 soal ini ya. Di video yang part 1, nanti silahkan bisa dibuka kembali. Nah, jadi ada 3 soal pada bagian part 1 dan bagian part 2 ada 2 soal seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas semuanya. Semoga nanti akan semakin bertambah ilmu dan pemahaman kita tentang pembagian polinomial seperti itu. Karena di bagian setelahnya itu kita akan membahas persamaan polinomial, di mana nanti materi-materi yang ada di sebelumnya yaitu tentang pengertian polinomial, terus operasi hitung polinomial yang di awal ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, kesamaan, dan nilai polinomial, serta pada part yang kedua atau bagian yang kedua tentang pembagian polinomial yang dibahas secara terpisah, itu nanti akan dipakai semuanya pada materi berikutnya seperti itu. Maka penting bagi kita untuk selalu mereview materi yang pernah diajarkan, yang pernah kita pelajari bersama, agar tidak ada kendala yang berarti ketika kita nanti masuk kepada bagian yang baru seperti itu. Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini mulai dari soal yang nomor 1 ya di part 1. Oke, soal yang pertama adalah seperti ini, tentukan hasil dan sisa pembagian suku banyak tersebut oleh pembagi itu dengan menggunakan metode susun. Kita tahu pada metode susun maka ya seperti kalau bahasa guru SD dulu menyampaikan mungkin porogapet seperti itu. Nah, maka kita bentuk seperti ini terlebih dahulu. Berikutnya kita nanti akan mengerjakannya seperti ini. Kita cari faktor yang sama ya. Agar menghasilkan 2x pangkat 3, maka x dikalikan dengan 2x kuadrat. Hasilnya ini. Terus yang min 3 dikalikan 2x kuadrat menjadi min 6x kuadrat. Terus ini dihitung berarti dikurangkan berarti habis. Ini dikurangkan maka menjadi x kuadrat ya. Jadi min 5 dikurangi negatif 6 atau min 5 ditambah 6x kuadrat seperti itu. Nah, berikutnya yang positif 4 di sini akan kita turunkan. Terus kita carikan faktornya lagi. X kuadrat adalah x kali berapa? Otomatis kali x atau positif x itu ya. Nah, terus ketika dikalikan menjadi x kuadrat min 3x dikurangkan. Nah, dikurangi negatif, yang depan habis ya, yang belakang dikurangi negatif artinya ditambah, maka menjadi 7x. Berikutnya 3-nya turun. Nah, x biar jadi 7x dikalikan positif 7. Nah, maka di bagian sini adalah 7 kali x min 3, yaitu 7x min 21. Dikurangkan yang 7x habis, menghasilkan 24. Sehingga dari sini kita simpulkan P atau pembaginya adalah x min 3, hasilnya adalah yang atas 2x kuadrat plus x plus 7 dan sisanya adalah 24 sisa yang di sini ya. Nah, ini untuk soal nomor 1 dengan metode susun. Berikutnya soal yang kedua. Soal yang kedua seperti ini, tapi dengan skema Horner ya. Skema Horner maka yang kita ambil adalah koefisiennya saja, yaitu 4, yang di pangkat 4. Terus pangkat 3 tidak ada, maka kita tulis 0. Pangkat 2 ada 3, pangkat 1 ada min 2, dan konstantanya ada 5. Maka bisa kita tuliskan, ya, pembaginya ini kita rubah dulu dalam bentuk x gitu ya. Terus koefisiennya kita tuliskan seperti ini. Nah, seperti ini tinggal kita hitung saja. 4 turun dijumlahkan dengan tidak ada, maka otomatis 4. 4 dikalikan setengah, hasilnya taruh sini 2. 0 ditambah 2, hasilnya 2. 2 kali setengah, hasilnya 1. 3 tambah 1, hasilnya 4. 4 kali setengah, hasilnya
2, min 2 tambah 2 hasilnya 0, dan terakhir 0 kali setengah adalah 0, terus dijumlahkan 5 tambah 0 hasilnya adalah 5. Nah, yang terakhir ini adalah sisa, seperti itu. Sehingga hasil pembagiannya adalah, nah, oh ini agak kepotong ya, jadi adalah 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat dari sini, ya, plus 4x plus 0, jadi konstantannya 0. Kenapa dibagi 2? Ini kita sederhanakan ya. Nanti kalau videonya terpotong, itu berarti terbaca sebenarnya adalah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2x, yang koefisiennya masing-masing dibagi dengan 2, ditambah 0 tidak usah kita tulis, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Pembaginya adalah x min 4, hasilnya adalah 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x, dan s-nya atau sisanya sama dengan 5. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Nah, tentukan nilai M. Pembaginya di sini kita sederhanakan dulu. Saya menggunakan skema Horner ya, nanti agar lebih mudah. Sama ya tadi, maka kita tuliskan dulu. Nah, terus kita hitung 4 kali setengah jadinya 2, jumlahkan hasilnya 2, kalikan setengah hasilnya 1, terus jumlahkan hasilnya 4, kalikan setengah hasilnya adalah 2, jumlahkan min 4, kalikan setengah min 2, jumlahnya adalah berarti M min 2 ditambah negatif maksudnya ya, jadi ditulis min 2, terus berikutnya kalikan setengah menjadi setengah M min 1, terus diketahui sisanya adalah min 5/2 ya. Jadi sisanya diketahui ini di soal. Maka kita buat persamaan. Ini kan alurnya kan dijumlahkan kalau ke bawah. Jadi 1 ditambah setengah M min 1 sama dengan min 5/2. Nah, ini yang nanti akan kita lanjutkan pada perhitungan. Kita ke slide berikutnya. Tadi kita sudah dapat ini ya. Nah, terus kita hitungkan aja. Kurungnya kita buka terlebih dahulu. Terus pindah 1 dikurangi 1 habis, maka setengah M sama dengan min 5/2, M-nya sama dengan min 5 ya. Jadi setengah ini pindah ruas jadi kali, terus dibagi dengan 2, sehingga habis seperti itu. Karena sama ya otomatis langsung aja hasilnya adalah M sama dengan min 5. Nah, ini kalau menggunakan skema Horner insya Allah lebih mudah ketimbang kita menggunakan susun seperti itu. Kita lanjutkan. Di part yang kedua, ini soal yang pertama, bagaimana jika pembaginya itu berbentuk kuadrat, seperti itu. Maka ada dua cara di bagian sebelumnya, yaitu dengan skema Horner maupun skema Horner-Kino, seperti itu yang disempurnakan oleh seorang matematikawan yang bernama Sukino, seperti itu. Kita lanjutkan. Pada skema Horner, maka pembaginya kita faktorkan terlebih dahulu ya kan, dari x kuadrat min x min 2 itu setara sama dengan x min 2 dikalikan x plus 1. Maka kita tahu pembaginya adalah 2 dan min 1 ya. Maksudnya x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. X plus 1 sama dengan 0, itu artinya berarti x-nya sama dengan min 1. Maksudnya begitu. Nah, oke, terus kita lanjutkan dengan pembagi pertama terlebih dahulu. Kita hitung 1, terus kali 2 jadinya 2, tambahkan jadinya min 1, kalikan 2, min 2 tambahkan jadi min 7 kali 2, min 14 tambahkan min 13, terus kalikan dengan 2, min 26 ditambahkan min 32. Ini sisa dari pembagian yang pertama ya, dengan pembagi yang pertama. Terus berikutnya dengan pembagi yang kedua, kita lanjutkan. 1 kali min 1 ya, min 1, jumlahkan min 2 kali min 1, 2, jumlahkan min 5 kali min 1, 5, jumlahkan jadinya min 8. Ini sisa yang kedua. Terus kita lanjutkan.
Nah, berdasarkan pembagian di atas ya, kita bisa lihat hasilnya ini dari mana. Kalau kita cek lagi di bagian sebelumnya, nah ini ada 1, min 2, min 5. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasilnya memiliki koefisien 1, min 2, dan min 5. Nah, pangkatnya berapa derajatnya? Tinggal dikurangkan saja dari polinomialnya, pangkat tertingginya, dengan pangkat tertinggi pada pembagi. 4 kurangi 2, maka pangkatnya dimulai dari pangkat 2. Oh, berarti di sini 1x kuadrat. Ini min 2x pangkat menurun ya. Jadi pangkat 2, pangkat 1, dan terakhir pangkat 0 atau konstanta. Makanya kita mendapatkan hasilnya adalah x kuadrat min 2x min 5. Sisa pada pembagian pertama tadi negatif 32, sisa pada pembagian kedua adalah min 8, maka sisa pembagiannya adalah, nah ini nanti perlu dihafalkan ya, bahwa sisa sama dengan kalau pembaginya itu berbentuk kuadrat, yaitu sisa yang kedua dikalikan pembagi yang pertama ditambah sisa yang pertama, kalau ditulis seperti ini. Nah, kita tinggal substitusikan aja. S2-nya min 8, X min K1, X min 2 ya. Tadi pembagi pertamanya adalah yang min 2. Kalau misalkan dibalik, Pak, boleh, tapi otomatis nanti hasil perhitungannya akan berbeda. Seperti itu. Dalam artian eh, hasil bagi dari pembagi pertama itu nanti pasti akan berbeda. Jadi otomatis S1 dan S2-nya nanti akan berbeda. Maka dari itu, kalau dibalik ya konsisten, semuanya juga dibalik seperti itu. Jangan dibalik separuh, yang lainnya enggak, itu nanti akan terjadi inkonsistensi seperti itu. Nah, sehingga hasilnya adalah, nah ini ya, jadi min 8x min 16. Hasilnya ini sisanya adalah min x min 16 seperti itu. Jadi sisanya bukan S1, bukan S2 ya, tetapi hasil perhitungan dari S1 dan S2 dengan persamaan ini. Ya, nanti bisa pahami lebih lanjut. Berikutnya, bagaimana jika dengan skema Horner-Kino? Ya, skema Horner-Kino, maka kita menentukan pembaginya dulu. Pembagi pertama adalah min C per A ya. A, B, C-nya ini A ya, koefisien di sini. Terus yang B adalah koefisien di sini dan C adalah konstanta seperti itu. Nah, ini tinggal kita masukkan. Pembagi pertamanya 2 dan pembagi keduanya adalah 1 ya. Nah, pada skema Horner-Kino ini tidak boleh dibalik. Kalau tadi pada skema Horner biasa, pembagi pertama dan pembagi kedua boleh dibalik. Tapi pada skema Horner-Kino tidak boleh dibalik seperti itu. Karena kalau dibalik nanti otomatis akan berbeda hasil, berbeda perhitungannya seperti itu. Maka, nah, kita bagi seperti ini. Pertama, ini selalu bintang ya. Nanti di bagian awal ini sama di bagian akhir di sini itu nanti selalu bintang. Artinya apa? Itu tidak ada nilainya. Sehingga ketika perhitungan ya langsung aja dilewati seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Di sini 1, terus nanti di sini ini kita isi. Nah, pada jalur diagonal ini kita isi. Perkaliannya adalah yang bawah ini dikalikan dengan pembagi sesuai posisinya. Nah, ini 1 kali 1, 1 kali 2. Seperti itu. Terus hitung. Min 1, ini hasil 1, berarti, min 3 ditambah 1, hasilnya adalah min 2 ya. Nah, ini jalur diagonal lagi, diingat-ingat. Maka, min 2 kali 1, min 2 kali 2. Seperti itu. Kita hitung berikutnya. Min 5 tambah 2, min 3 ditambah negatif 2, ya min 5 lagi. Min 5 lagi, terus masih ada jalur lagi di sini. Nah, sama tadi, min 5 dikalikan 1, min 5 kalikan 2 ya. Terus kita hitung 1 tambah min 4, yaitu min 3 ditambah min 5, min 8. Nah, di sini bintang. Kenapa? Kenapa di sini bintang? Ya karena tidak ada nilai yang di sebelah kanan atasnya, maka dia diisi dengan bintang. Terus kita hitung yang terakhir,
min 6 ditambah min 10, min 16. Kalau ini langsung ya. Ini langsung menjadi koefisien hasil. Dan ini yang terakhir adalah koefisien sisa. Jadi tidak ada perhitungan lagi kalau skema Horner-Kino. Tapi perhitungannya tadi di awal menentukan pembagi pertama dan pembagi kedua di mana tidak boleh terbalik ya seperti itu. Pak, kalau pada skema Horner-Kino skema Horner biasa, pembagi boleh dibolak-balik, tapi nanti selesai pengerjaan pada skema ini itu ada perhitungan lanjutan untuk menentukan nilai sisanya seperti itu ya. Nah, tapi kalau menggunakan skema Horner-Kino tidak ada perhitungan lanjutan, langsung diambil seperti itu. Berikutnya ini soal yang Soal yang kedua pada video part yang kedua seperti itu. Nah, kita cek apakah ini bisa difaktorkan. Karena kalau bisa syarat pembagian dengan pembagi kuadrat, kalau dikerjakan dengan skema Horner biasa, dia harus bisa difaktorkan. Tapi kalau dia tidak bisa difaktorkan, maka kita menggunakan skema Horner-Kino seperti itu. Nah, atau lebih mudahnya, apapun soal pembagiannya, kalau pembaginya bentuk X kuadrat, kita gunakan skema Horner-Kino, itu lebih aman seperti itu. Daripada kita nanti mengalami kebingungan mau pakai skema yang mana. Nah, boleh nanti. Nah, di sini saya tampilkan ini bisa difaktorkan atau tidak. Cara ngeceknya gimana? Dengan mengecek nilai determinan. Nilai diskriminan, mohon maaf. Nilai diskriminan pernah kita bahas pada semester sebelumnya ya. Pada bagian sebelumnya di mana D sama dengan B min 4AC. Nah, itu nanti silakan dicek ini bisa atau tidak. B-nya di sini min 3, 4 kali A kali C. Nah, tidak bisa. Hasilnya kalau kurang dari 0 maka dia tidak bisa difaktorkan. Nah, saya tidak munculkan itu. Kenapa? Itu bagian di materi sebelumnya. Saya anggap menentukan bisa ataupun bisa difaktorkan ataupun tidak itu sudah pada menguasai. Maka di sini saya lanjutkan kesimpulannya saja ya. Karena pembagi tidak dapat difaktorkan, maka pembagian polinomial ini tidak bisa dikerjakan dengan skema Horner biasa. Atau dengan kata lain, kita hanya bisa mengerjakan dengan skema Horner-Kino seperti itu. Nah, kita cari pembagi pertamanya yaitu min C per A 5/2. Ada negatifnya ya. Terus pembagi keduanya min B per A min 3/2 jadinya 3/2. Maka lanjutkan. Nah, susunannya. Nah, di sini ya. Pembagi pertamanya tadi min 5/2, pembagi keduanya adalah 3/2 seperti itu. Nah, hitung. Nah, bagian pertama bintang, terus hitungnya 8. Ya, cara nyerong dikalikan sama seperti tadi. Nah, terus kita hitung 4 ditambah dalam kurung 8 kali 3/2. 8 kali 3/2 ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8/2. 4 kali 3 12 tambah 4 16 seperti itu. Nah, berikutnya menyerong kita kerjakan lagi. Nah, terus kita hitung. Ini kita kalikan 8/2 itu adalah 4. 4 kali 5 adalah min 20. Terus yang ini 16/2 8. 8 kali 3 24. Jadi 2 ditambah min 20 ditambah 24. Wah, yuk berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6 seperti itu ya. Nah, terus menyerong kita kerjakan lagi. 6, terus ini kita hitung 16/2 adalah 8. 8 kali min 5 min 40. Yang sini 6/2 3. 3 kali 3 9, berarti min 9 ditambah min 40 ditambah 9. Hasilnya ya 40. 40 di sini tidak ada pasangannya di sini, maka bintang saja. Terus kita hitung di sini 6
6 bagi 2 hasilnya 3, 3 kali min 5, min 15 tambah min 6, berarti hasilnya min 21. Nah, kita ketemu hasilnya nih. Langsung gitu kan. Jadi skema hierarkino mudahnya di situ. Cuma di awalannya memang kita agak kerepotan. Tapi kita lanjutkan. Nah, ini susunan tampilannya kurang pas ini ya. Hasil pembagiannya tadi ini 8x kuadrat plus 16x plus 6 seperti di bagian sebelumnya. Nah ya, ini saya sederhanakan ya. Saya bagi 2, maka hasilnya di 4x kuadrat plus 8x plus 6 dan sisanya adalah 40x min 21 seperti itu. Ya, semua soal sudah dibahas ya. Nah, semua soal sudah dibahas dan pesan saya mengutip dari seorang tokoh legendaris di dunia pertinjuan yaitu Muhammad Ali, jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Nah, kenapa beliau bisa sampai berkata seperti itu? Kalau kita cek biografinya, itu beliau di Amerika sebagai etnis minoritas, ya, etnis minoritas karena beliau dari Afrika ras yang gelap seperti itu. Yang di sana menjadi warga kelas 2 di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun dulu sekitaran 60-70 itu. Tapi beliau tidak pernah menyerah dan selalu berjuang, pantang menyerah seperti itu. Dan akhirnya beliau menggapai prestasi sebagai juara dunia di bidang olahraga tinju seperti itu. Nah, beliau adalah seorang muslim ya, walaupun tinggal di Amerika, tapi beliau adalah seorang muslim seperti itu. Nah, ini pesan. Jadi buat kita nih yang masih muda ya, kalau ketemu dengan kesulitan, jangan pernah menyerah. Ya. Coba sehingga apa? Sehingga kesulitan itu nanti bisa kita pecahkan. Kalau butuh partner, butuh pelatih, butuh coach seperti itu, silahkan cari orang yang sekiranya mampu dan mau membimbing kalian untuk bisa membantu kalian dalam menghadapi proses kehidupan kalian, menghadapi masalah kalian. Ingat, bukan mengambil alih masalah, tetapi membersamai kalian, ya, memberikan alternatif-alternatif dalam proses penyelesaian agar kita mendapatkan satu ilmu baru, satu hikmah baru. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.